Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalita Sabila dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan nomor NIM 2120 kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pemikiran kelompok. Teori pemikiran kelompok. Grouping teori pertama kali ditemukan oleh Levin James 1972, yaitu istilah untuk keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik dan memiliki nilai moral. Hipotesis pemikiran kelompok, grouping hipotesis, dikembangkan oleh Janis berasal dari sebuah pengujian efektifan proses pengambilan keputusan secara mendetail. Sekilas teori kelompok. Sebuah kelompok yang sangat kohesif seringkali gagal untuk mempertimbangkan alternatif untuk tindakan mereka. Pemikiran kelompok menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini membuat keputusan dari beberapa di antaranya memiliki konsekuensi abadi dan tragis. Kelompok grouping didefinisikan sebagai cara berunding anggota kelompok yang digunakan ketika keinginan mereka untuk mencapai kebulatan suara mengesampingkan motivasi mereka untuk menilai semua rencana yang tersedia untuk bertindak. Untuk tujuan yang tepat, mengambil jalan durasi lebih penting. Dalam perkembangan teori pemikiran kelompok, Janis menganalisis 5 hal kepentingan nasional yang signifikan. Asumsi pemikiran kelompok. Pada intinya, pemikiran kelompok adalah sebuah teori yang berkaitan dengan komunikasi kelompok kecil. Kelompok kecil adalah bagian dari hampir setiap segmen AS. Janis memfokuskan karyanya pada kelompok penyelesaian masalah, problem solving group, dan kelompok berorientasi tugas task orientasi group yang bertujuan untuk membuat keputusan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Pengambilan keputusan adalah bagian penting dari kelompok-kelompok kecil. Kegiatan lain dari kelompok kecil termasuk berbagi informasi, bersosialisasi, berhubungan dengan orang dan kelompok eksternal dari grup, mendidik anggota baru, mendefinisikan peran, dan bercerita. Dengan pemikiran tersebut, berikut 3 asumsi penting yang memadu teori. Kondisi 1. Kondisi dalam kelompok yang mempromosikan konversitas tinggi. Penyelesaian masalah kelompok adalah terutama proses yang terpadu. 3. Kelompok dan pengambilan keputusan kelompok seringkali rumit. Dari hasil pengamatan, anggota kelompok sering memiliki sentimen bersama atau investasi emosional, dan sebagai akibat mereka cenderung untuk mempertahankan identitas kelompok. Pemikiran kohesif ini biasanya menjamin bahwa kelompok akan serasi dan mungkin sangat kohesif. Apa yang terjadi sebelumnya? Kondisi anteseden pemikiran kelompok. Janis 1982 percaya bahwa 3 kondisi mendorong pemikiran kelompok. 1. Kekompakan tinggi dari kelompok pengambilan keputusan. 2. Karakteristik struktur tertentu dari lingkungan di mana kelompok berjalan. 3. Karakteristik internal dan eksternal. Kekompakan kelompok. Kekompakan adalah bahan yang diperlukan jika kelompok atau tim sampai pada keputusan kebijakan, inklusif dan informatif. Namun ketika aktivitas atas konsekuensi dari keputusan kelompok tetap tidak lebih penting daripada kohesi suatu kelompok. Janis berpendapat bahwa kelompok rentan terhadap pemikiran kelompok. Faktor struktural. Janis mencatat bahwa karakteristik struktural tertentu atau kesalahan mendorong pemikiran kelompok. Mereka termasuk isolasi kelompok, kurangnya kepemimpinan, kurangnya prosedur yang jelas untuk keputusan, dan homogenitas latar belakang kelompok. Isolasi kelompok. Group insulation.
mengacu pada kemampuan suatu kelompok untuk tidak dipengaruhi oleh dunia luar dan apa yang terjadi di sana. Sangat mudah untuk isolasi yang terjadi jika anggota kelompok meminta pendapat atau pandangan orang eksternal ke dalam kelompok. Orang-orang di luar kelompok yang dapat membantu dengan keputusan, bahkan mungkin mereka yang ada di dalam organisasi malah tidak diminta untuk berpartisipasi. Kurangnya kepemimpinan yang adil. Inch of import leadership berarti anggota kelompok yang dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi dalam hasilnya. Kurangnya prosedur pengambilan keputusan, lack of decision making process, and kesamaan anggota kelompok. Dennis Guerin and Randy Kiroka 1960 menyarankan bahwa bahkan jika kelompok mengakui bahwa ada masalah, mereka masih harus mencari tahu penyebab dan tingkatan masalah. Kurangnya perbedaan dalam latar belakang sosial dari ideologi di antara anggota kelompok kohesif membuat lebih mudah untuk menyetujui proposal yang diajukan oleh pemimpin. Tanpa adanya keberagaman latar belakang dan pengalaman, mungkin sulit untuk memperdebatkan masalah-masalah penting. Tekanan kelompok terjadi ketika anggota kelompok dipengaruhi oleh masalah-masalah sumber daya atau kejadian, baik di dalam maupun di luar kelompok. Ketika tekanan tinggi, anggota kelompok mungkin tidak melihat solusi yang masuk akal, dan karena itu semuanya bertumpu di sekitar pemimpin mereka. Ketika berada di bawah tekanan besar yang berasal dari kekuatan-kekuatan luar kelompok, pengambilan keputusan yang salah sering terjadi. Gejala pemikiran kelompok. Mencari persetujuan concurrence seeking terjadi ketika kelompok mencoba untuk mencapai konsensus dalam keputusan akhir mereka. Kelompok pemikiran menempatkan prioritas yang tinggi dalam mendukung satu sama lain secara emosional, bahkan mereka memilih untuk tidak saling menentang. Janis 1982 mengamati 3 kategori gejala pemikiran kelompok. Penilaian yang terlalu tinggi terhadap kelompok, pemikiran yang tertutup dan tertekan terhadap keseragaman. Penilaian kelompok yang terlalu tinggi. Overestimation of the group termasuk perilaku yang menunjukkan kelompok percaya bahwa itu lebih dari yang ada. 2 gejala yang ada di kategori ini, ilusi kekebalan dan keyakinan dalam moralitas yang melekat pada kelompok. Ilusi kekebalan sebagai keyakinan kelompok bahwa mereka cukup istimewa untuk mengatasi rintangan atau kemunduran yang dipercaya tak akan terkalahkan. Keyakinan pada moralitas yang melekat dalam kelompok, mereka dikatakan untuk mengadopsi posisi di mana kami adalah kelompok yang paling bijaksana. Mereka percaya keputusan mereka harus menjadi lebih baik karena kelompok dianggap diri mereka baik. Karena merangkul keyakinan ini, anggota kelompok membersihkan diri dari setiap rasa malu dan bersalah, meskipun mereka mengabaikan inspirasi etis atau moral dan keputusan mereka. Pemikiran tertutup. Ketika sebuah kelompok berpikir tertutup, mereka mengabaikan pengaruh luar pada kelompok. 2 gejala dibahas Janis dalam kategori stereotip di luar kelompok dan rasionalisasi kolektif. Stereotip kelompok luar yang menstereotip persepsi tentang saingan atau musuh. Stereotip ini menggarisbawahi fakta bahwa setiap lawan yang terlalu lemah atau terlalu bodoh untuk melawan teknik ofensif. Perwujudan kejahatan ini memberi pembenaran dari penghancuran kehidupan manusia yang tak terhitung jumlahnya dan pembakaran desa-desa. Rasionalisasi kolektif merujuk pada situasi di mana anggota kelompok mengabaikan peringatan yang mungkin mendorong mereka untuk mempertimbangkan kembali pikiran dan tindakan mereka sebelum mereka mencari keputusan akhir. Gejala ini dapat diartikan sebagai rasionalisasi berita buruk. Tekanan menuju keseragaman. Tekanan menuju keseragaman, pressure toward uniformity, kelompok yang kompak
mungkin mengatur dirinya sendiri untuk menjadi pemikir kelompok. 4 gejala dalam kategori ini adalah sensor diri, ilusi kebulatan suara, kehadiran pemikir yang menunjuk diri sendiri, dan tekanan pada para pembangkang. Sensor diri self-censorship mengacu pada kecenderungan anggota kelompok untuk meminimalkan keraguan dan menjawab argumen mereka hingga menebak ide mereka sendiri. Janis berpendapat bahwa menggabungkan diri pandangan seseorang yang berlawanan dan menggunakan retorika dalam kelompok untuk lebih meningkatkan keputusan kelompok. Ilusi kebulatan suara, illusion of unanimity, menunjukkan bahwa diam adalah pertanda persetujuan. Nyatanya, ada beranggapan keheningan itu mendorong orang lain di sekitar untuk percaya bahwa ada konsensus dalam perencanaan dan pelaksanaan. Pemikiran yang menunjukkan diri sendiri, self-appointed mind court. Anggota kelompok yang melindungi kelompok dari informasi yang merugikan. Pemikir percaya bahwa mereka bertindak demi kepentingan terbaik dari kelompok. Tekanan pada pembangkang, pressures of dissenters. Janis menemukan bahwa anggota kelompok membentuk gentleman's club di mana saling menghargai dan meresapi pembicaraan yang menyenangkan. Kemudian Janis menyadari bahwa orang-orang ini saling berpaling ke satu sama lain untuk mencari dukungan dan mereka setia pada satu sama lain. Dengan heran, apakah anggota kelompok percaya bahwa orang setuju dengan semua tindakan? Justru secara terbuka nampak tidak setuju, sering mengundurkan diri atau digantikan. Pikirkan sebelum Anda bertindak. Cara untuk mencegah pemikiran kelompok. Janis 1982 mencatat bahwa kekompakan adalah suatu kondisi yang cukup diperlukan, tetapi bukan dari pemikiran kelompok secara teratur. Ketika kelompok-kelompok menemukan diri mereka dalam situasi yang sangat kohesif dan ketika pengambilan keputusan berada di bawah tekanan besar, pemikiran kelompok dapat terwujud. Rekomendasi, konsensus, keseimbangan, dan peraturan mayoritas. Tindakan, merubah aturan yang menghalangi pengembangan subkelompok, memperkenalkan pendekatan terhadap suatu keputusan. Rangkulah whitelist bowing. Tindakan suara keraguan, hindari menekan kekhawatiran tentang proses kelompok. Terus untuk tidak setuju dan memperdebatkan suatu bila tidak ada jawaban yang memuaskan yang diberikan pertanyaan asumsi. Rekomendasi, memungkinkan untuk pengajuan keberatan. Tindakan lindungi penentang yang bertanggung jawab, menyediakan pintu keluar untuk anggota kelompok yang tidak mengecilkan implikasi moral dari suatu tindakan, kekhawatiran pribadi tentang isu-isu etika dalam kelompok. Rekomendasi, memerlukan pengawasan dan pengendalian. Tindakan membentuk komite parlemen, mengembangkan sumber daya untuk secara proaktif monitor usaha kebijakan yang sedang berlangsung, membangun insentif untuk intervensi, menghubungkan nasib para nasib anggota. Untuk menghindari terlalu menyederhanakan masalah kelompok, Hart 1990 telah mengusulkan 4 rekomendasi umum untuk kelompok-kelompok yang mungkin rentan terhadap pemikiran kelompok seperti tabel di atas. Maka kita akan melihat setiap rekomendasi. Tihan percaya bahwa salah satu untuk meningkatkan pengambilan keputusan kelompok adalah dengan memaksakan beberapa pengawasan dan pengendalian eksternal. Kelompok perlu mempertahankan pengembalian keputusan utama untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Akuntabilitas dapat mengambil bentuk sebuah komite berfungsi untuk menegakkan pendalian, aturan vis-a-vis prosedur pemerintah, kepantasan, dan lain-lain. Selain akuntabilitas, Tian menemukan bahwa whistleblowing
dirangkul di dalam suatu budaya kelompok, yang artinya harus didorong untuk menyuarakan keprihatinan daripada untuk secara sukarela menekan mereka. Integrasi. Pemikiran kelompok adalah teori yang didedikasikan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam kelompok kecil. Janis percaya bahwa kelompok sering membuat keputusan dengan konsekuensi yang mendalam dan meskipun ia memfokuskan usaha pada kelompok kebijakan luar negeri. Di antara kriteria untuk mengevaluasi terdapat 4 hal yang relevan untuk didiskusikan. Ruang lingkup, heroisme, dan uji waktu. Uji waktu. Teori pemikiran kelompok akan bertahan dalam uji waktu. Ini membicarakan tentang kegagalan kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Janis, kekerasan besar-besaran dan banyaknya korban, hilangnya kepercayaan pada keputusan pemerintah, serta pembuatan kebijakan yang salah. Untuk alasan ini, Janis berjasa dalam membantu kami mengidentifikasi dan meneliti salah satu jenis masalah pengambilan keputusan kelompok. Heurisme. Teori pemikiran kelompok adalah usaha heurisme. Unsur-unsurnya telah bekerja di sejumlah studi dan telah mendapat perhatian banyak akademis di bidang komunikasi dan psikologi sosial. Teori ini telah menghasilkan sejumlah asumsi tentang perilaku kelompok dan pemikiran kelompok, masih bagian penting dan referensi pengambilan keputusan kelompok. Ruang lingkup. Pemikiran kelompok adalah semata-mata untuk kelompok pengambilan keputusan dan masa kritis. Tidak mudah menerapkan pemikiran untuk setiap jenis kelompok. Oleh karena itu, ruang lingkup dapat didefinisikan sempit. Kritik. Sebagaimana teori lainnya, teori pemikiran kelompok juga mengkritik oleh beberapa orang. Aldag and Fuhr 1993. Menurut Aldag and Fuhr, analisis teori pemikiran kelompok bersifat retrospektif, berlaku surut. Janis cenderung mengambil bukti-bukti yang mengandung teorinya saja. Keterpaduan belum tentu menimbulkan pemikiran kelompok, contohnya perkawinan dan keluarga. Riven 1998. Menurut Riven, walaupun memiliki kelemahan, teori pemikiran kelompok yang diteliti oleh Janis ini mampu memberikan kerangka literatur, proses kelompok, dan dinamika kelompok untuk memahami teori pemikiran yang signifikan. Penutup. Kesimpulan. Groupthink terjadi semacam konvergenitas pikiran, rasa, visi, dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok, sebuah entitas kepentingan kelompok, dan orang-orang yang berada dalam kelompok itu dilihat tidak sebagai individu. Apa yang dipikir, dirasa, dan dilakukan adalah kesepakatan satu kelompok. Tidak sedikit keputusan-keputusan yang secara groupthink berlawanan dengan hati nurani anggota. Namun mengingat hal itu, kepentingan kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus kompak mengikuti arah yang sama agar tercapai suatu kesepakatan bersama. Teori bermanfaat mungkin hanya untuk menganalisa sebagai saja dari setiap hasil keputusan yang menghasilkan kegagalan atau peristiwa yang merugikan baik materi maupun jiwa. Bisa dijadikan early warning, dan setiap kelompok dalam mengambil keputusan di mana pentingnya suatu masukan yang baik dan teruji agar tidak berakibat fatal. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.